Randai merupakan salah satu permainan tradisional anak nagari Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok, membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara bergantian. Berikut merupakan contoh video Randai yang dimainkan oleh anak nagari. Randai dalam sejarah Minangkabau dimainkan oleh masyarakat Pariangan, Padang Panjang saat mereka berhasil menangkap seekor rusa. Randai merupakan kesenian khas Minangkabau karena hanya terdapat di Minangkabau. Semua cerita dalam Randai berasal dari kaba yang bertemakan budi, malu, susila, dan pendidikan. Pemeran utama dalam Randai berjumlah 1 sampai 3 orang tergantung cerita yang dibawakan. Dalam membawakan cerita, pemeran utama dilingkari oleh anggota Randai lainnya. Randai dipimpin oleh 1 orang yang disebut Gore yang bertugas mengeluarkan teriakan khas untuk menentukan cepat lambat tempo dalam setiap gerakan. Semua gerakan Randai diberi aba-aba oleh seorang yang disebut Janang. Permainan Randai biasanya dilakukan selama 1 sampai 5 jam atau bahkan lebih. Randai memiliki fungsi sebagai seni pertunjukan hiburan yang di dalamnya mengandung pesan dan nasihat. Randai juga merupakan media untuk menyampaikan kabar atau cerita rakyat melalui gurindam yang didendangkan dan tari yang berasal dari gerakan silat. Pertunjukan Randai biasanya dilakukan di alam terbuka dalam bentuk arena dan tidak memakai panggung. Randai tumbuh memang benar-benar dari dalam masyarakat Minang sendiri karena dalam Minang tidak membeda-bedakan golongan masyarakat. Dialog dalam Randai dilakukan dalam bahasa Minang, biasanya memakai prosa dan lirik dalam pantunan yang biasanya mengandung kiasan. Kesenian Randai tidak kalah hebat dan mengagumkan dari tarian lainnya yang ada di Indonesia. Perwatakan tokoh dalam permainan Randai sangat menarik karena tidak diungkapkan melalui riasan atau kostum yang mereka pakai, melainkan dari gurindam atau dendang mereka. Selain itu, yang membuat Randai sangat mengagumkan adalah suara yang berasal dari tepuk tangan
tepuk kaki, hentakan kaki, serta teriakan hepta yang dilakukan oleh tukang gore. Dalam pertunjukan randai, cerita-cerita dikisahkan secara periodik dengan alur maju, di mana cerita dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian terbagi atas beberapa adegan atau legaran, dan setiap adegan dialog antar pelaku. Dialog tersebut diselipi dengan nasihat, kritik sosial, dan humor. Di antara adegan tersebut ditampilkan dendang dan diiringi dengan tari. Dendang, nyanyian atau simarantang. Pada mulanya, alur cerita dalam randai dilakukan lewat nyanyian, yang berfungsi untuk menceritakan isi cerita yang akan ditampilkan. Dayang Daini atau gurindam persembahan. Setelah selesai simarantang, lalu mereka duduk jengkang dalam lingkaran, lalu terdengar suara gurindam bersahut-sahutan. Gurindam persembahan atau disebut dengan Dayang Daini dalam randai merupakan persembahan sebagai salam kepada penonton dan pertanda randai akan dimulai. Posisi Pitunggua, Serong, sikap pasang kuda-kuda. Setelah para pemain menari dikelilingi lingkaran sambil bernyanyi dan bertepuk ke tengah lingkaran, serta memukul pisak kaki celana dengan kuat. Titik puncak terjadinya klimaks randai adalah pada saat adegan konflik antara tokoh yang membawa kebenaran dengan tokoh yang menentang kebenaran. Adegan selanjutnya adalah bagian penyelesaian. Selanjutnya yang terakhir yaitu simarantang tinggi atau gurindam penutup. Dendang yang disampaikan untuk menutup cerita. Alur cerita tersebut tertata secara teratur mulai dari awal sampai akhir sehingga penonton dapat lebih mudah memahami pesan atau makna yang mendalam dalam setiap bagiannya. Baiklah, sampailah kita di akhir video pembahasan randai dari Minangkabau. Saya Irfan Indriansyah dengan NIM 2004-2222 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Apabila dapat kesalahan dalam penjelasan, kekurangan, kekilafan, saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.